Lisa, anak perempuan berusia 10 tahun, mendapatkan kekerasan seksual dari orang yang tidak dikenalnya ketika dia ingin berangkat ke sekolah. Ayahnya hanya bekerja di pabrik dan ibunya memiliki usaha kecil di depan rumahnya. Pada suatu hari, biasanya Lisa pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya. Namun, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, mengharuskan Lisa untuk berangkat sendiri ketika pergi ke sekolah. Ketika dalam perjalanan menuju sekolah, Lisa menggunakan payung karena cuacanya yang cukup terik. Dan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang cukup menyeramkan di hadapannya. Lisa begitu ketakutan. Lisa mundur satu langkah untuk menghindari laki-laki tersebut. Lisa sangat ketakutan dan kekerasan seksual pun terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter, akhirnya Lisa pun diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya dan melakukan rawat jalan dengan terus dipantau oleh dokter. Jadi begini Pak Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap Lisa barusan, memang luka yang ada pada tubuhnya Lisa itu sudah membaik, tapi ada satu persoalan yang harus lebih diperhatikan, yaitu pada mental Lisa. Karena mental Lisa di sini itu cukup parah ya. Lisa itu trauma berat. Selama pemantauan saya berada di rumah sakit hingga Lisa pulang ke rumah, dia masih takut untuk bertemu dengan pria dewasa, terutama bapak juga ya Pak, betul ya Pak. Nah, jadi saya akan memberikan rujukan kepada Bapak dan Ibu agar bisa membawa Lisa ke yayasan kami, Yayasan Rainbow Hope, untuk bertemu dengan pekerja sosial. Nantinya Lisa di sana akan mendapatkan terapi, akan mendapatkan konseling, dan dengan begitu trauma yang ada pada Lisa itu bisa sembuh. Nah, jadi ini surat rujukannya. Saya terima. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, bisa langsung menghubungi saya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya izin pamit dulu. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih. Sang ibu menghubungi Yayasan Rainbow Hope sekaligus membuat janji untuk pertemuan pertama mereka antara Peksos dengan sang anak. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Bu. Silakan Mari Bu. masuk, Bu. Silakan. Baik Bapak, Ibu, izin ya. Saya ini didelegasikan oleh Yayasan Rainbow Hope sebagai pekerja sosial. Sebenarnya nama saya Ayani Livia Ahmad. Mungkin Bapak Ibu bisa manggil saya Yani. Sebelumnya dengan Ibu dan Bapak siapa? Ya baik Bu, salam kenal, saya ibunya Lisa, saya dengan Rania, dan ini suami saya dengan Jamal. Baik Bapak Jamal, Ibu Rania, salam kenal juga ya. Iya, salam kenal Bu. Laporan dari atasan saya katanya kalau misalkan saya ingin di sini nih ingin berusaha semaksimal mungkin untuk nanti Lisanya akan bisa seperti semula lagi, seceria dulu lagi ya, nanti bisa bermain dengan teman-temannya lagi, berani untuk masuk sekolah, bahkan kalau keluar pun tanpa rasa takut. Nanti kalau misalkan ada trauma tersendiri ya atas Lisanya dari laporan atasan, kalau misalkan dia takut kalau misalkan ketemu Bapak ya Pak. Iya, benar banget Bu. Baik, Benar. semoga apa yang kita nanti rencanakan, ikhtiarkan di sini berjalan dengan semestinya ya Pak. Amin. Mohon doanya juga ya Pak, selalu support Lisanya. Baik.
Baik, terima kasih Bu telah bersedia untuk membantu kami berdua supaya Lisa dapat kembali seperti dulu untuk menghilangkan rasa traumatik kepada ayahnya gitu. Terima kasih banyak telah membantu kami dan semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai gitu. Mohon bantuannya ya Bu. Iya, terima kasih banyak banget ya, Bu. Udah nyempetin waktunya datang ke sini terus buat bantu Lisa, karena ya begitu Bu keadaannya. Dulu tuh Lisa anak yang periang, anak yang sangat ceria lah Bu. Bahkan sekarang makanya saya rindu sekali sama Lisa yang kayak dulu itu Bu. Dulu saya sering banget dengerin cerita Lisa sebelum tidur. Dia selalu main sama boneka kesayangannya. Saya selalu mengelus kepalanya Bu. Ya semoga dengan bantuan Ibu Lisa bisa kembali seperti semula ya Bu. Amin, amin. Rencana saya berusaha semaksimal mungkin ya Pak Bu. Iya. Tapi mungkin sebelum itu saya juga harus tahu informasinya terlebih dahulu ya. Gimana sih kalau misalkan si Lisa ini tuh sebelum dan setelah kejadian ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakannya kepada saya. Baik Bu, baik Bu. Iya baik Bu. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi sama anak saya sebelum dan sesudah adanya kasus ini gitu. Nah perubahannya itu begini. Lisa saya lahirkan dan saya didik dengan sepenuh hati. Dia mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kami. Dia adalah seorang anak perempuan yang selalu lucu, ceria, dan menyenangkan orang yang berada di sekitarnya. Dia memiliki sahabat yang bernama Jenny. Dia sangat mudah berinteraksi dengan banyak orang karena kepolosannya dan keingintahuannya kepada sesuatu. Dia sangat terbuka kepada saya, terlebih lagi kepada ayahnya. Setiap ingin tidur, dia selalu bercerita dengan ayahnya, mendengarkan dongeng ayahnya, dan bermain boneka bersama ayahnya. Ayahnya selalu menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dia sangat menyayangi ayahnya karena cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya sendiri. Kami suka berkumpul sambil bermain ayunan di dekat rumah bersama-sama, dan itu adalah tempat favoritnya. Lisa, sayang, lihat siapa yang datang nak? Wah, ada Kayani nih. Wah, ada Kayani nih Lisa. Kayani cantik sekali loh. Lisa, Kayaninya mau main nih hari ini sama Lisa. Lisa, padahal nih Kayani, Lisa juga cantik loh sebenarnya. Tapi karena Lisanya malu nih Kayani. Halo Lisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kayani. Wah nih Lisanya masih malu nih Kayani buat main. Wah, Lisa, kerudung kita kayak sama deh Wah. warnanya. Lisa, kerudungnya sama loh sama Kayani warnanya. Masya Allah, cantik banget Lisa. Iya dong Kak. Lisa kan cantik emang sama kayak Kayani. Masya Allah. Kemudian, Peksos melakukan pendekatan dengan sang anak terlebih dahulu dan meminta sang ibu untuk meninggalkan kamar Lisa. Halo Lisa. Tadi kata Bunda warna kerudungnya sama. Iya deh, kayaknya kelihatan sama. Lisa boleh lihat aku sebentar? Halo Lisa, oh, cantik sekali. Sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Ayani Livia Ahmad. Mungkin Lisa bisa manggil aku Kayani. Kita bisa mulai berteman? Kita jadi teman baik ya. Oke, ih lucu bonekanya, boleh dipegang dulu, warnanya coklat juga ya, sama aku juga punya coklat. Nanti aku bawa ya, boleh? Bisa boleh duduk dulu? Oh iya, makasih. Peksos terus melakukan pendekatan dengan mengajak Lisa berbicara dan bermain boneka. Tetapi Lisa tetap terdiam. 1 jam berlalu tetapi tidak ada kemajuan sedikit pun dari percakapan mereka. Akhirnya Peksos memutuskan untuk menyelesaikan pertemuan hari pertama dan membuat jadwal pertemuan untuk hari kedua.
Peksos mendatangi rumah Lisa kembali untuk melakukan pendekatan. Pendekatan berjalan hampir 1 jam tetapi hasilnya pun tetap sama. Lisa tak kunjung membuka suara dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya Peksos memutuskan untuk menyelesaikan pertemuan kedua dan membuat perjanjian untuk di pertemuan ketiga. Dalam perjalanan ke rumah Lisa, Peksos melihat Jenny sedang bermain sendiri dengan kucingnya. Lalu Peksos menghampiri Jenny dan mengajaknya berbicara. Halo adek, kamu lagi main sendirian aja ini? Wah lucu, nama kucingnya siapa ini? Nama kucingnya Moza. Oh gemes banget ini, ya ampun, Mozanya lagi aktif nih. Kalau kamu namanya siapa? Nama aku Jenny, kalau kamu namanya siapa? Aku Yani, mungkin bisa dipanggil Kak Yani. Kamu temennya Lisa ya? Iya kak, dulu aku suka main sama Lisa, tapi sekarang Lisanya sakit, aku pengen main lagi sama dia. Iya, sekarang Lisa lagi sakit, tapi doain ya biar Lisanya cepat sembuh dan bisa main lagi sama kamu. Oh iya, kalau misalkan kamu lagi main sama Lisa suka main apa? Dia baik kan sama kamu? Iya kak. Aku suka sekali main sama Lisa. Dia baik dan selalu tersenyum kepadaku. Aku dan Lisa selalu bermain setiap pulang sekolah. Setelah selesai berbicara dengan Jenny, Peksos pun mendatangi rumah Lisa kembali untuk konseling pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, Lisa sudah mulai nyaman dan banyak berbicara dengan Peksos karena Peksos menggunakan baju karakter favorit Lisa. Halo Lisa, assalamualaikum. Wah Lisa masih belum mau ngobrol ya sama aku. Tapi ini aku udah pakai baju pink loh. Warnanya cute banget gak sih warna pink? Ini juga bajunya karakter favorit kamu nih, lihat. Boleh ya aku duduk? Iya kak. Lisa, gimana nih harinya? Kalau misalkan kamu mau cerita apapun ke aku tentang makanan favorit kamu misalkan, atau kamu suka jalan-jalan kemana, kamu senangnya lakuin apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu senang, boleh nih cerita ke aku. Gak apa-apa Lisa. Kemarin Bunda juga cerita sama aku kalau misalkan kamu sering cerita ya sama boneka kesayangan kamu ini. Bener ya? Wah sama, kemarin kan aku ngejanjiin nih kalau misalkan aku bawa boneka kesayangan aku juga. Ini aku bawa sekarang. Ini warnanya juga coklat loh, sama kayak kamu. Halo. Nah ini nih boneka kesayangan aku juga. Aku juga sering cerita nih sama dia. Namanya Lucy. Boleh gak kalau misalkan si Lucy ini kenalan nih sama boneka kamu? Namanya siapa? Namanya Sweetie. Wah, halo Sweetie. Wah, cantik banget ya pemiliknya. Pasti Sweetie senang nih kalau misalkan dimiliki sama Lisa. Terima kasih Lucy. Lisa, tadi kamu makan apa? Makan masakan Bunda. Wah, masakan Bunda. Pasti lahap yang makannya. Bunda juga pasti seneng nih. Kamu suka menggambar ya? Terus Bunda juga cerita loh, Bunda senang banget pas ceritainnya kamu katanya juara 2 di lomba menggambar tersebut. Iya kak. Wah, keren banget Lisa. Kenapa kamu suka menggambar sih? Karena kalau aku lagi menggambar, aku hanya memikirkan gambar aku saja. Oh iya, berarti kalau misalkan kamu lagi sedang menggambar gunung, menggambar sawah kayak gitu, kamu membayangkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan udah melamun, kamu mengingat kejadian hal-hal yang dulu kamu pernah rasain juga. Benar ya? Wah, tapi kamu hebat loh Lisa. Kamu kalau misalkan mau merasakan sedih, mau merasakan bahagia, itu gak apa-apa. Kamu sedih-sedih, kalau misalkan lagi sedih ya nangis aja gak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi bahagia, senyum ya Lisa. Itu hal yang harus patut kamu syukuri. Kamu hebat Lisa. Kalau misalkan kita ngegambar hari ini gimana? Kamu mau gak? Oke, di sini aku punya kertas nih, aku bawa kertas sama spidol. Nanti kamu boleh menggambar apapun yang kamu mau. Mungkin kamu lagi kangen suasana di gunung ataupun di pantai. Oke? Bisa, kalau misalkan dilihat-lihat, ini tangan kita lagi sama-sama ya. Maksudnya aku sakit, kamu juga ngerasain sakit, bener?
Wah, aku juga kalau misalkan mau ngambil minum, mau ngelakuin aktivitas apapun rasanya sakit. Kamu gitu gak? Aku juga begitu. Kalau misalkan kita sama-sama membuat, gimana sih kok bisa tangan kita sakit kayak gini, kamu mau gak? Oh ya, oke, nanti kita buat ya. Lisa, gambar aku udah selesai nih. Gambar kamu udah selesai belum? Udah ya. Aku boleh ngeliat yang punya kamu gak? Nih, kalau misalkan punya aku kayak gini. Kenapa tangan aku di plester itu? Karena aku dicakar kucing. Kalau misalkan kamu kayak gimana? Gak apa-apa Lisa, kan kamu anak kuat dan pemberani. Kamu pasti bisa ngelewatin semua ini. Ada juga loh banyak yang sayang sama kamu. Ada ayah, ada ibu, ada aku juga nih. Kita bareng-bareng pasti bisa ngelewatin semua ini. Boleh ya aku lihat gambar kamu? Boleh. Wah, bagus banget. Boleh aku simpen nggak? Oke, makasih Lisa. Pertemuan konseling dan terapi memasuki pertemuan keempat. Peksos sudah mendapatkan kesimpulan mengapa Lisa menjadi trauma berat pada laki-laki dewasa lewat mobility map yang digunakan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Peksos berfokus untuk menyelidiki bagian-bagian yang terluka pada tubuh Lisa menggunakan body map. Halo Lisa. Apa kayak nih? Gimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik. Wah, alhamdulillah. Iya, dilihat-lihat juga kamu lagi makin bening ya. Ini udah dicopot plesternya juga. Tapi ini aku ada sesuatu buat kamu. Wah, ini ada aku bawa permen rasa melon. Kamu suka gak? Suka. Ini kata bunda kamu suka banget nih, ini buat kamu. Iya. Tapi sebelum aku ngasih permen ini, aku punya satu permintaan. Nanti kita main sama si boneka Lucy ini sama Sweetie. Boleh ya? Boleh. Oke, ini buat kamu. Kasih. Wah, ini ya kalau misalnya aku lagi cerita nih sama dia, apapun diceritain deh. Nih, pas aku lagi kemarin sakit, yang apa sih namanya? Kecakar kucing ya, kamu inget gak? Ingat kan? Yang kita sama-sama lagi di plester itu. Tapi sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Sekarang aku juga di bagian sininya nih, ya kan? Kalau misalkan kamu sakitnya, kalau misalnya diibaratkan sama si Sweetie ini gimana? Boleh diceritain nggak? Kalau aku sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Oke, itu sakit banget ya. Coba bisa diulangin ya. Tadi di bagian tangannya ya. Iya. Oke, Di terus sini. oke. Di sini, di sini, di sini. Oke. Lisa, tadi kan kamu bilang sakitnya di bagian kaki. Itu kakinya kenapa kamu jatuh? Bukan dipukul. Oh ya Allah. Tapi kalau misalkan yang di bagian sininya nih, ini kenapa tuh? Tadi kamu gitu. Gak apa-apa Lisa, nanti juga sepanjang waktu bakal membaik. Lisa, itu kamu foto sama siapa? Ih, lucu banget deh. Iya, itu aku, bunda sama ayah. Lagi main kemana? Lagi main di kebun binatang. Wah, pasti lagi liburan ya. Kamu kangen gak sih ketemu mereka? Aku kangen banget. Aku kangen bermain sama ayah. Aku kangen bercerita sama ayah. Tapi kalau misalkan kayak nanya nih, kamu mau gak ketemu ayah? Kenapa Lisa? Kalau misalkan Lisa mau nangis gak apa-apa, aku ngerti. Kalau misalnya Lisa sedih, Lisa pasti bingung ya atas perasaan Lisa sendiri. Tapi tahu gak sih Lisa, ayah tuh juga kangen banget sama kamu. Dia tuh pengen banget ya cerita nih sama si Sweetie ini, terus ngedengerin. Nanti kalau misalnya sebelum kamu tidur, dia ngedongengin kamu, bermain sama kamu. Pokoknya ayah tuh ya, pasti kalau misalkan ayah udah sayang sama anaknya, gak bakal deh nyakitin anaknya. Setelah Peksos mendapatkan informasi langsung dari Lisa, Peksos pun langsung melaporkan hasil laporannya kepada orang tua Lisa dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Lisa. Dan juga Bapak Jamal, saya mohon izin ya Pak mengenai kabar dari Lisa ini. Saya akan memberitahukan dua kabar. Yang pertama mungkin kabar buruk dan
dan juga kabar baiknya. Mengenai kabar buruknya, dimohon untuk supportnya Bapak dan juga tidak luput dari doa Ibu Rania ya untuk Lisa ini. Dimulai mungkin dari kabar buruknya dulu, boleh ya Bu? Baik, saya menggunakan dua metode untuk ini mengenai Lisa. Mungkin dari gambarannya Lisa ya Bu, di sini Lisanya memakai payung ketika berjalan di sebuah taman, dan mungkin kita ibaratkan ini sebagai pelaku ya Pak yang dia coret. Entah si pelaku ini ingin meminjam Lisanya atau meminjam payungnya ataupun membawa Lisa secara paksa. Di sini mungkin bisa diibaratkan dengan gedung terbengkalai. Ketika Lisa mengekspresikan wajahnya sedih seperti ini, saya menduga di sini terjadi kekerasan kepada Lisa yang dilakukan oleh si pelaku ini. Ini body mapnya. Ketika saya melakukan metode body map ini, saya dengan interaksi Lisa ini sedang bermain dengan bonekanya Sweetie ya. Dan dia mengatakan sakitnya itu di bagian kaki, di bagian tangan, di bagian pelipis dekat mata ya, lebam-lebamnya, di bagian pantat, dan juga saya tidak menduga ketika dia mengatakan di bagian payudaranya. Payudaranya. Mohon saya izin melanjutkan ya Bu sedikit lagi. Dan ketika mungkin saya meminta hasil rekam medisnya kepada Dokter Hana dan menyamakan dengan hasil body map yang saya buat ini, saya menduga Lisa ini mendapatkan kekerasan seksual dari si pelakunya. Dan saya juga sudah menginformasikan kepada pihak berwajib untuk menindaklanjuti si pelaku tersebut. Support serta doanya untuk Lisa ini sangat penting ya Bu ya, peran orang tua di sini sangat penting untuk Lisa. Tapi izinkan saya juga untuk menyampaikan kabar baiknya Ibu. Ketika mungkin pertemuan pertama serta kedua, Lisa ini belum terlalu welcome ya dengan saya, benar ya Bu ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, dia ini sudah mulai ekspresif dan juga mau bermain dengan boneka-bonekanya. Mungkin Ibu Rani juga bisa merasakannya ya Bu ya. Ya betul Bu. Setelah menjalankan konseling dan itu memang sudah terlihat banget nih Bu perubahannya. Tapi untuk bertemu dengan ayahnya, dia masih mengalami trauma yang sangat berat. Nah, ini juga menjadi yang saya ingin sampaikan juga untuk Bapak. Saya ada satu saran ketika saya kan menjadi konseling kepada Lisa, pertama-tama memakai baju yang biasa-biasa saja gitu. Dan ketika memakai baju karakter, dia mulai welcome, dia mulai ekspresif kepada saya. Saya ingin menyarankan kepada Bapak untuk mungkin ketika mengetuk kamarnya Lisa, membawa satu boneka karakter favorit dia. Menurut Bapak bagaimana? Baik, bisa jika emang itu dapat membantu saya dan Lisa untuk bertemu kembali, bermain kembali ya Bu. Apapun yang saya lakukan. Baik Bapak, mungkin besok akan kita coba ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Siap Bu, baik. Baik. Ayah Lisa langsung mengikuti saran yang disampaikan oleh Peksos untuk menemui Lisa menggunakan boneka karakter favoritnya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu terngiang. Di pertemuan ini memasuki tahap di mana Lisa sudah mulai merasa dilema karena sudah sangat rindu dengan sang ayah. Dan Lisa mulai bisa berbicara serta meminta langsung kepada pekerja sosial untuk mempertemukannya dengan ayahnya secara berproses. Lisa, kamu udah mau ya ketemu sama ayah? Bener ya? Pengen banget ketemu sama ayah. Oke, nanti aku panggilin ya, panggilin ke kamar gak apa-apa? Oke, tunggu ya. Jangan sampai papaku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuk dia.
Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya sang pelaku pun berhasil ditemukan oleh polisi dan kasusnya ditindaklanjuti. Pelaku diinterogasi oleh pihak berwajib dan dijatuhkan vonis sebagai tersangka. Lalu setelah penyelidikan berlangsung, ternyata pelaku mengaku bahwa sedang mengkonsumsi alkohol dan akhirnya pelaku masuk ke dalam penjara. Di sisi lain, Lisa sudah kembali seperti sedia kala. Tetapi untuk memastikan Lisa sudah benar-benar sembuh dari traumanya, Pexos melakukan pemantauan selama 3 bulan ke depan.